Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salome Olestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan merisum sebuah materi daripada mata kuliah The Introduction to TESOL. Materi kali ini adalah tentang Project Based Learning atau bisa disebut dengan PJBL. Nah, Project Based Learning ini adalah model pembelajaran yang berfokus pada kegiatan belajar berbasis project. Nah, di mana siswa belajar dengan melakukan learning by doing. Konsep ini dikembangkan dari gagasan dari John Dewey 1897 yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Nah, dalam PJBL ini, guru bukan lagi pusat pembelajaran, melainkan berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, model ini menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran atau bisa disebut dengan student center. Nah, siswa belajar melalui kolaborasi, pemecahan masalah, kemudian penelitian untuk menghasilkan hasil belajar atau produk. Nah, menurut Simpson 2011, PJBL ini membantu siswa belajar suatu konten. Nah, bukan sekadar pola bahasa saja yang dipelajari, serta mendorong integrasi kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian komunikasi, dan juga kerjasama. Nah, selain itu, PJBL juga memperkuat kemampuan kognitif dan sosial melalui interaksi bermakna antar siswa. Menurut Vygotsky and Bronner. Nah, dalam prosesnya siswa melewati tahapan seperti memilih topik, kemudian membuat rencana, melakukan riset, mengembangkan produk, dan membagikan hasil kerjanya. Itu menurut Wrigley 1998. Nah, melalui kegiatan ini, mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga mengasah keterampilan berpikir dan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang mereka sendiri. Nah, kemudian ada 3 poin penting yang diambil dari materi ini. Yang pertama itu adalah student center learning, yaitu di mana siswa menjadi pusat pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial yang Kemudian yang kedua itu skill development. Nah, PJBL mengembangkan kemampuan komunikasi, kemudian berpikir kritis dan pemecahan masalah melalui kegiatan project yang relevan gitu di kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ini adalah learning process and collaboration. Proses belajar dilakukan secara kolaboratif. Nah, di mana siswa ini bekerja dalam kelompok untuk meneliti gitu ya, menciptakan produk dan mempresentasikan hasilnya. Kemudian contoh aktivitas project based learning ini contohnya itu adalah tentang kosakata dan pronunciation. Nah, jadi pertama guru memperkenalkan kosakata tentang makanan dan kata sifat, misalnya seperti spicy, pedas ya, asin. Kemudian yang kedua ini kerja kelompok. Nah, siswa bekerja dalam kelompok. Nah, setiap siswa ini memilih satu makanan favorit mereka dan menulis 3 atau sampai 5 sentence yang menggambarkannya. Example, my favorite food is fried rice. It tastes delicious and spicy. I eat it with my family. Like this. Nah, kemudian pembuatan proyeknya, setiap kelompok membuat poster sederhana yang menggambarkan makanan tersebut dalam bahasa dan mendeskripsikan dalam bahasa Inggris. Kemudian siswa mempresentasikan poster mereka di depan kelas dan berbicara tentang makanan favorit mereka menggunakan bahasa Inggris. Kemudian terakhir refleksi. Nah, guru dan teman sekelas memberikan feedback atau umpan balik singkat tentang pengucapan
pronunciation dan vocabulary mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.